IPA 3. Saya akan menjelaskan materi tentang resensi. Pengertian resensi. Resensi adalah pandangan seseorang terhadap buku atau karya yang dibuat dengan tujuan untuk mengulas, menilai, menganalisis, ataupun mengapresiasi karya dengan memaparkan data, sinopsis, pujian, ataupun kritikan. Unsur-unsur yang terdapat dalam resensi. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi harus mempunyai kesesuaian dengan isi buku atau karya yang diresensi. Kemudian, judul harus dibuat semenarik mungkin sehingga dapat memancing pembaca untuk membacanya. Yang kedua, identitas buku. Bagian ini dapat berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang ketiga, isi resensi. Bagian ini berisi ulasan karya. Ulasan dapat berupa sinopsis, ulasan singkat, kutipan, keunggulan, serta kelemahan yang terdapat dalam karya yang diresensi. Yang keempat, penutup. Bagian ini biasanya berisi alasan mengapa buku atau karya itu perlu dibaca atau dinikmati. Selain itu, latar belakang penulisan buku juga bisa diletakkan di bagian ini. Selanjutnya ada struktur. Struktur yang harus diperhatikan oleh seorang penulis sebelum menulis sebuah resensi. Yang pertama, identitas. Bagian ini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Demikian halnya jika yang diresensi adalah sebuah film, dapat disesuaikan dengan identitas filmnya. Yang kedua, orientasi. Bagian ini biasanya terletak di bagian awal dan berfungsi sebagai pembuka. Yang ketiga, sinopsis. Bagian ini berisi ringkasan yang menggambarkan keseluruhan isi karya yang diresensi berdasarkan pemahaman penulis. Yang keempat, analisis. Bagian ini berisi paparan mengenai unsur-unsur yang ada dalam karya yang diresensi. Bila yang diresensi adalah buku, bagian ini bisa berisi kutipan-kutipan yang terdapat dalam buku. Bila novel atau film, dapat membahas tema maupun tokoh dalam karya. Yang kelima, evaluasi. Bagian ini berisi ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi. Jenis-jenis resensi. Resensi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu resensi informatif. Resensi informatif adalah resensi yang disampaikan dengan singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua, resensi deskriptif. Resensi deskriptif adalah resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Yang ketiga, resensi kritis. Resensi kritis merupakan sebuah resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi kritis biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Tujuan resensi yaitu membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Yang ketiga, mengenal latar belakang dan alasan sebuah karya dibuat. Yang keempat, menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lainnya. Yang kelima, memberi masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. Yang keenam, mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. Yang ketujuh, memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Manfaat yang diperoleh dari suatu resensi. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan. Resensi dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap suatu karya, apakah ia layak dinikmati atau tidak. Yang kedua, nilai ekonomis. Penulis yang resensinya dimuat di surat kabar atau majalah biasanya akan mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun buku. Yang ketiga, sebagai sarana promosi, karya yang biasanya diresensi merupakan karya yang masih tergolong baru. Oleh karena itu, dengan adanya resensi, suatu karya dapat lebih dikenal khayalak ramai. Hal ini menegaskan fungsi resensi sebagai sarana untuk mempromosikan suatu karya. Yang keempat, untuk mengembangkan kreativitas. Membuat resensi berarti melakukan pekerjaan menulis. Semakin sering menulis, kreativitas akan semakin terasah. Maka dari itu, menulis resensi dapat menjadi sarana yang baik untuk mengembangkan kreativitas. Selanjutnya ada fungsi resensi. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu
menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Yang kedua, fungsi komersial, yaitu mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial atau keuntungan materi. Yang ketiga, fungsi akademik, yaitu interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan peresensi dalam pembentukan wacana keilmuan serta berbagai pengalaman dan sudut pandang tentang topik tertentu yang dijadikan fokus resensi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.